Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen Muhammad Jamani SPD MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Abdul Salim. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai hubungan pemerintah daerah serta hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam perspektif hukum tata negara. Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi. Hal ini ditegaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah yaitu gubernur, bupati atau wali kota bersama dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, hubungan antar pemerintah daerah diwujudkan melalui kerjasama antar daerah. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola potensi yang dimiliki secara bersama. Contohnya adalah kerjasama dalam pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, transportasi, pengendalian banjir, dan pengembangan kawasan ekonomi. Selain bekerja sama, pemerintah daerah juga harus saling berkoordinasi agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kepentingan daerah lain maupun kepentingan nasional. Berikut ini adalah hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan pusat memiliki kewenangan absolut seperti politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta urusan agama. Sementara itu, pemerintah daerah menangani urusan pemerintah konkuren seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, perhubungan, dan pelayanan masyarakat lainnya sesuai dengan pembagian kewenangan yang telah ditetapkan. Hubungan pemerintah pusat dan daerah meliputi beberapa aspek, yaitu hubungan kewenangan, yaitu pembagian tugas antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Hubungan keuangan yaitu melalui APBN, APBD, dan alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, serta transfer ke daerah. Hubungan pembinaan dan pengawasan di mana pemerintah pusat melakukan pembinaan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan pelayanan publik dan pembangunan nasional sehingga program pemerintah pusat dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Dengan adanya hubungan yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan tercipta pemerintah yang efektif, efisien, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana kesimpulan, hubungan pemerintah daerah maupun hubungan pemerintah pusat dan daerah merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi tetap berada dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi kerjasama serta pembagian kewenangan yang jelas menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. Kemudian selanjutnya setelah membahas hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, saya akan melanjutkan pada pembahasan mengenai pemilihan umum serta kedudukan dan kewenangan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tujuan pemilu dan asas-asas pemilu
Pemilihan umum atas pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Tujuan utamanya penyelenggaraan pemilu adalah memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintah secara demokratis, mewujudkan pemerintah yang sah, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan hak politiknya, serta menjamin terjadinya pergantian kekuasaan secara damai dan konstitusional. Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Lober-Jordel, yaitu langsung, artinya pemilihan memberikan suara sendiri tanpa perantara. Artinya semua warga negara yang memenuhi syarat berhak memilih. Bebas artinya memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan. Secara rahasia artinya pilihan memilih tidak diketahui orang lain. Jujur artinya seluruh penyelenggara, peserta, dan pemilih harus bersikap jujur. Kemudian ada adil, artinya semua peserta memperoleh perlakuan yang sama sesuai ketentuan hukum. Menurut saya, asas yang paling sulit diwujudkan adalah asas jujur dan adil. Dalam prakteknya masih ditemukan politik uang, penyalahgunaan jabatan, penyebaran informasi yang menyesatkan, hingga pelanggaran administrasi yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Contohnya adalah berbagai temuan praktik politik yang praktik uang pada beberapa pilkada maupun pemilu yang ditindak oleh Bawaslu. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan asas jadi tantangan. Agar asas tersebut lebih efektif, diperlukan pengawasan yang lebih ketat oleh Bawaslu, penegakan hukum yang tegas terhadap penyelenggara, pendidikan politik kepada masyarakat, serta peningkatan integritas penyelenggara pemilu. Kedudukan dan kewenangan DPR sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen undang-undang tersebut, kedudukan DPR relatif lebih lemah karena Presiden memegang kekuasaan yang sangat besar dalam pembentukan undang-undang. Fungsi pengawasan DPR juga belum berjalan secara optimal. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan DPR menjadi lebih kuat sebagai lembaga legislatif yang sejajar dengan Presiden dalam sistem check and balance. DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang bersama Presiden, kemudian fungsi anggaran, yaitu membahas dan menyetujui APBN, kemudian pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Perubahan ini memperkuat sistem demokrasi karena DPR memiliki peran yang lebih besar dalam mengawasi jalannya pemerintah serta mewakili aspirasi rakyat. Namun demikian, pelaksanaan fungsi DPR masih menghadapi tantangan seperti rendahnya kepercayaan masyarakat, kepentingan politik yang sering mendominasi, dan belum optimalnya pengawasan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, DPR perlu meningkatkan transparansi, memperkuat integritas anggota, melibatkan partisipasi masyarakat dalam membentukkan undang-undang, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemilu, serta fungsi DPR merupakan 3 pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketiganya saling berkaitan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, efektif, dan berdasarkan prinsip negara hukum. Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang baik, pemilu yang jujur dan adil, serta DPR yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal, tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diwujudkan dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.